Tim gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 melakukan pengecekan ke sejumlah mal dan sarana publik di Karawang, Jawa Barat. Pengecekan ini untuk memastikan kesiapan sejumlah mal untuk menuju tatanan baru atau new normal. Namun Satgas COVID-19 memastikan pemerintah Karawang belum akan memperbolehkan seluruh aktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat dilakukan sepenuhnya. Ya, kita ke merah, mudah-mudahan dengan level hijau nanti kita akan telah kaji termasuk mal-mal itu masuk wilayah zona atau level mana. Misalnya RPN level hijau mungkin kesiapan untuk membuka akan segera kita. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memberlakukan skenario new normal yang akan berlaku mulai Senin 1 Juni mendatang di wilayah Jawa Barat. Berbagai skenario disiapkan sebagai adaptasi penerapan new normal. Skenario meliputi berbagai sektor, mulai dari tatanan sosial, ekonomi, hingga pendidikan. Disiapkan, ya. Yang pertama, semua toko atau ekonomi harus bikin surat pernyataan bahwa dia siap mematuhi protokol baru di new normal dan siap diberi sanksi kalau melanggar itu. Ya, yang intinya hanya terbagi dalam 3 kelompok lah, menjaga jarak, kelompok harus jaga higienis, pakai masker dan cuci tangan keluar masuk dari sebuah tempat. Di sektor perekonomian, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sepakat secara bertahap akan membuka pusat perekonomian dengan syarat tertentu, yakni memastikan bahwa kawasan tersebut telah dinyatakan zona hijau. Selain itu, pelaku ekonomi wajib menerapkan protokol kesehatan dan keamanan. Pemerintah pusat pun telah merencanakan serta menginstruksikan TNI Polri untuk menjaga di 4 provinsi kota besar jelang diterapkan new normal di tengah pandemi COVID-19. Jika tatanan baru atau new normal tersebut bisa dilakukan, akan diperlebar ke sejumlah provinsi dan kabupaten lain. Dari Bandung dan Karawang, Jawa Barat, Muji Praitno, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. New normal akan segera diterapkan 1 Juni mendatang. Seperti apa kesiapan Provinsi Jawa Barat dan seperti apa skenario yang akan diterapkan? Kita akan berbincang langsung dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Uu Ruzanul Ulum. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Wagub. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, jelang penerapan new normal ini di Jawa Barat, kesiapannya seperti apa Pak saat ini? Ya, terima kasih. Kemarin kita melaksanakan rapat gugus tugas tingkat provinsi, dihadiri Pak Gubernur, Pak Kapolda juga Pangdam 3 Siliwangi serta ketua-ketua divisi, di mana pada prinsipnya sepakat kita mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Setelah kita dinobatkan sebagai provinsi yang terbaik tingkat nasional dalam penanganan corona ini, kemudian juga kita bisa atau diperbolehkan membuat status new normal, maka pemerintah provinsi mengikuti arahan tersebut. Hari Senin, sebagaimana disampaikan Pak Gubernur barusan, akan dilaksanakan mulainya new normal selama 14 hari. Kemudian hari ini dan dari hari kemarin sedang mempersiapkan SOP atau tata teknisnya bagaimana, terutama menyangkut tempat-tempat yang biasa banyak orang, seperti di pertokoan atau di mal, pasar tradisional, di masjid, dan juga di pesantren. Termasuk pesantren Salafiyah yang santrinya terus mondok selama 24 jam, dan juga pesantren yang ada sekolahnya. Jadi insya Allah hari Senin, SOP-nya sudah bisa diselesaikan dan bisa disampaikan kepada masyarakat. Termasuk juga, kami juga minta bantuan untuk disosialisasikan kepada masyarakat oleh media, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi dari pihak pemerintah tentang teknis dan yang lainnya, tapi juga dari pihak media itu sendiri. Kemarin juga Pak Kapolda menyampaikan bahwa bukan hanya pihak TNI Polri untuk memantau ini, tetapi juga satpam yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut, di mal-mal tersebut, akan dibantukan, tetapi sebelumnya akan dididik dulu, akan dilatih dulu. Karena di setiap tempat keramaian nanti ada TNI, ada Polri, dan juga ada pihak pemerintah daerah, yaitu Satpol PP ataupun Disub, ditambah juga satpam yang sudah dilatih seperti itu. Maksud new normal ini adalah semua tempat yang kemarin ditutup, seperti masjid, mal, pesantren yang diliburkan, dan juga sekolah-sekolah, nanti mungkin bisa dibuka kembali. Tetapi ada persyaratan, yaitu tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, harus pakai masker,
dan juga harus cuci tangan dan harus dijaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Maka bagaimana cara menjaga jarak di pesantren, menjaga jarak di sekolah, di mal. Nah, para petugas ini akan memantau. Bagi mereka yang melanggar, ada sanksinya. Baik sanksi secara pribadi pelanggarannya, yaitu yang tertera dalam Pergub nomor 40 tahun 20 bab 3. Termasuk juga kalau ada perusahaan yang melanggar, maka tidak kemungkinan akan dicabut izin perusahaannya. Namun sebelumnya ada MOU dulu pihak perusahaan dengan pihak pemerintah. Baik, Pak Wagub, kalau tidak salah di Jawa Barat kan terbagi atas beberapa zona, ada zona hitam, zona merah, zona biru, dan lain sebagainya, Pak. Bagaimana kemudian jika secara wilayah tersebut zona merah, namun ada beberapa kelurahan dari bagian zona merah tersebut memang yang tidak ada menunjukkan penaikan atau gejala, bagaimana Pak ini penerapan new normalnya Pak di situ Pak? Ya, secara keseluruhan 27 kota kabupaten kita melaksanakan new normal. Karena sekarang detailnya atau penilaiannya bukan per kabupaten kota seperti sebelumnya, tapi per kelurahan kalau di kota, per desa kalau di kabupaten. Oleh karena itu, misalnya satu kabupaten semua new normal, kecuali ada sekian desa yang masih warna merah, sehingga di situ tetap berlaku PSBB. Jadi tidak keseluruhan seperti sekarang. Mungkin di Kota Bekasi masih ada kelurahan, di Kota Depok juga mungkin masih ada kelurahan yang masih merah. Nah itu tidak diberlakukan new normal, tetapi diberlakukan PSBB seperti biasa. Oleh karena itu hari ini semakin masif lagi, semakin teknis lagi. Bukan kabupaten tapi per desa ataupun per kelurahan. Baik, Pak Wagub, terakhir Pak, jika memang nanti ada beberapa wilayah yang sudah menerapkan new normal, bagaimana kemudian pengawasannya Pak? Bukankah sulit mengawasi secara teknis khususnya di mal, pusat perbelanjaan, sulit bagaimana mengatur antrian orang dan lain sebagainya Pak? Nah justru ini kenapa Pak Kapolda dan Pak Pangdam kemarin minta waktu, karena di sini mungkin ada pemetaan. Nanti Mitra Babinsa, Mitra Kamtimas, juga Satpol PP akan diperbantukan di setiap tempat kerumunan orang, termasuk di mal. Seperti misalnya sebuah sekolah. Sekolah per kelas 36, tetapi menurut teori di sini hanya 20 orang, berarti tidak ada kemungkinan ada 2 shift. Kalau misalnya di sebuah masjid kapasitas biasa 100 orang, sudah diterapkan di normal, ini ada 50 orang, berarti Jumatan berjamaah bisa 2 kali. 1 kali sholat zuhur berjamaah, ini keluar, kemudian masuk lagi yang roda kedua atau plus kedua gitu. Seperti itu. Karena itu ketegasan dari pihak aparat dan juga ketaatan terhadap hal ini bagi masyarakat yang sangat dibutuhkan. Karena kalau masyarakat tidak taat, yang rugi yang sementara masyarakat itu sendiri, bakal berdirikan PSBB lagi kan madarat Pak. Ekonomi tidak bergerak, tatanan sosial juga susah seperti hari ini. Oleh karena itu saya minta kesadaran masyarakat tetap mentaati apa yang diharapkan. Artinya kesadaran masyarakat khususnya sangat penting Pak ya dalam penerapan the new normal. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzanul Ulum. Terima kasih Pak. Selamat sore.